Sama-sama kita hormati Ustadz Yusrizal SAG yang mana pada pagi hari ini akan mengisi pengajian kita. Kemudian Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mutakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada hari ini kita semua masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, ibadah kita, yakni sholat subuh dengan berjamaah, dan juga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kedua kalinya sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali acara ataupun kajian subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Yusrizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kita izin untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu sekalian, amboko orang kampung, Pak. Jadi setiap ketek-ketek dulu pergi ke hutan karena orang tua amboko kerja di ladang. Jadi di sepanjang jalan itu kita tengoklah ada kayu yang ditanam, Pak, tanpa akar dan tanpa ranting buah, itu mudah goyang. Itu umbul-umbul, apa namanya dulu kan? Pancang lah pesawatnya kan. Tapi ada pulau kayu nan rancak, Pak. Oratnya kokoh, menjalar kemana-mana, batangnya kuat, rantingnya, dahannya ada 10 buahnya. Nah, itulah yang agak menarik kita, Pak, dalam beragama. Kenapa? Karena yang kita yakini selama ini sholat itu adalah pokoknya, Pak. Pokok ya. Ya tiang bahasawanya kan. Kalau dalam salah Pak pohon itu kan batangnya, Pak. Ya, batangnya ya. Batang ya. Nah, kalau batangnya saja ada, akarnya ndak ada, bisa ndak kuat pohon itu, Pak? Ini pohon ini ya, ndak ada dahannya, tidak ada rantingnya, dan tidak ada buahnya. Batangnya ada, akar tak ada, dahan tak ada, ranting-ranting ndak banyak, kemudian buah tak ada, bisa ndak kokoh, Pak? Yakin wan aku kodoh. Makanya mau contohkan tadi ada kayu yang dicuekkan, Pak, itu mudah dicabut. Kayu pagar kan? Gampang dicabut, Pak. Kenapa ndak ada akar? Tidak ada dahan dan batang, dahan dan ranting serta buahnya. Begitu pula lah agaknya beragama ke Bapak dan Ibu sekalian. Kalau hanya mengandalkan satu saja, katakanlah ibadah sholat saja, Bapak dan Ibu sekalian, coba tunjukkan dalam Al-Quran atau hadis
Kan orang hanya itu aja Pak. Udah selesai sembahyang adalah selesai Pak kewajiban awak. Ya. Selesai kewajiban. Padahal agama itu diibaratkan tidak seperti itu. Seperti pokok kayu yang uratnya menghunjam ke dalam dan dia menghasilkan dahan buah yang sedap. Itulah akhlaknya Pak. Ya. Jadi karena itu awak harus berpikir ulang Bapak dan Ibu sekalian tentang agama yang sudah awak yakini kebenarannya selama ini. Apakah hanya sebatas ibadah pokok yang akan kita lakukan atau memang banyak ibadah-ibadah lain yang tidak bisa kita laksanakan? Ya, banyak ibadah lain. Coba kita tengok sejarah-sejarah, cerita-cerita para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Hai Bilal, apa amalan ibadahmu sehingga saya mendengar sandal jepitmu kresek dalam surga?" Kresek bunyinya Pak. Tayo kresek tidak kan? Nah, pokoknya lah berbunyi sandal jepitnya dalam surga. Dulunya masuk sandalnya daripada Bilal. Apa amalan engkau itu hai Bilal? Bukan Rasulullah tidak tahu, padahal dikasih tahu. Cuma ini memastikan jangan menganggap kita amal yang sepele itu tak ada manfaat, Pak. Ya, apa amal kau? Ambo tak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu. Sepele kan, Pak? Wudhunya sholat sunatnya. Dulu sendalnya masuk, kan? Nyulu mati deh, sendalnya masuk ke dalam. Nah, itu hadis Nabi yang lain. Itu contoh-contoh amal, Pak ya. Siapa yang ingin dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, mudah Pak masuk surga. Apa caranya? Datang ke majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan kok Pak. Sebab apa? Iku majelis nan akan memudahkan orang masuk ke dalam surga atau tidak ingin masuk surga. Persoalannya itu aja Pak. Kalau tidak ingin masuk surga, ya udah tidak usah ikuti. Tapi kalau ada orang yang ingin, siapa yang mensahalallahu tarikan ilal jannah, siapa yang bergabung dengan manusia, sahalallahu tarikan ilal jannah, Allah mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Tidak dipersulit Pak. Itu hal-hal yang sepele, menurut kita sepele Pak. Apalah kuhasinya kan? Nah, dalam hadis lain disebut oleh Rasulullah SAW, man sholata subha jama'atan, siapa yang sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah Pak, sholat subuh berjamaah. Kemudian apa? Summa qa'ada, lalu dia duduk aja Pak. Cukuplah duduk aja. Nggak usah lari-lari kan, nggak usah kan. Duduk aja cukup. Kemudian apa yang dilakukan dalam duduk? Yazkurullah, dia zikir. Bagian zikir itu banyak Pak. Ada menyebut nama Allah, ada yang mengingatkan, itu kan zikir juga namanya. Ya, banyak macam zikir itu. Ada yang menyebut, ada yang istighfar, ada yang mengingatkan, itu bagian zikir. Zikir itu katanya ingat. Kemudian apa? Hatta tatlu asyamsi, sampai terbit matahari. Bahwa terbit matahari itu namanya syuruk. Ya. Summa shalla raka'ataini, lalu dia sembahyang 2 rakaat. Falahu ajru, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Bukan nyopoh umrah dan haji, tak Pak, tapi mendapatkan pahala haji dan umrah. Apa pahala haji dan umrah itu? Kalau dia terima, al hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Kan ujung-ujung dapat surga juga Pak. Gampang sekali. Jadi hal-hal yang dianggap sepele oleh orang, maka disitulah letaknya balasan Allah itu yang tak diduga-duga Pak.
Makanya tak pernah kita harus menyepelekan suatu amalan. Tapi yang pokok jangan lupa. Rantingnya yang kita buat, yang pokok itu tidak boleh tinggal, Pak. Tapi buatlah ranting itu sebanyak-banyaknya. Buatlah buah itu sebanyak-banyaknya. Itu yang diharapkan dalam beragama itu, Bapak dan Ibu sekalian. Itu sepele-sepele aja sebenarnya. Ya, tapi tidak boleh kita tinggalkan yang pokok, tapi yang ranting, yang daan itulah yang harus diperbanyak, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Salatul qablal fajri raka'atain. Nah, itu banyak puluh orang yang berdebat Pak. Ya, salat sunat 2 rakaat sebelum salat fajar. Nah, ya. Lahu ma bainas samawati wal ard, maka dia akan memperoleh apa yang ada apa yang ada di langit dan bumi. Itu jadi orang paling kaya sebenarnya, Pak. Diperoleh 2 rakaat sebelum salat subuh. Salat subuh itu bahasa lainnya salat fajar. Ya, artinya sudah masuk dulu waktunya, Pak. Karena sebelum masuk waktu itu namanya lail, malam. Maka sholat malam itu adalah qiyamul lail namanya. Tapi setelah masuk waktu fajar itu 2. Ada namanya fajar kizib dan ada namanya fajar sidik. Fajar kizib itu bohong-bohong baru tuh. Baru bayang-bayang baru. Tapi kalau fajar sidik, itulah pasti masuk subuh. Nah, masuk waktu subuh, maka sholatlah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka itu namanya qabliyah subuh atau namanya sholat sunat fajar. Orang yang sempat sholat sunat fajar, Bapak dan Ibu sekalian, maka dia akan mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa. Cuma kan tidak langsung kontan bayar, Pak. Kalau yagi kini ke apa ke bawah? Nggak bisa baju rayo kan? Terlalu kecil baju rayo itu, Pak. Kenapa antara langit dan bumi panuannya diagi satu kawakan, kamu kan di bawah. Sagadang mosoji ke rumah kan di bawah, Pak. Tapi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perlu Bapak ketahui gimana caranya. Nah, ketika kita berada dalam dunia yang serba terbatas, Bapak dan Ibu sekalian, maka janji Allah itu tak masuk bagi kita. Tapi ketika kita berada di dunia yang tidak terbatas, tidak terbatas, bisa Bapak dan Ibu sekalian itu dinikmati semuanya. Kalau meninggalkan dunia yang terbatas, pokoknya duduk dalam kubur. Tengok situ, pasti itu ada. Ya, kenapa? Di situ tidak terbatas, Pak. Berhijab dengan kita iya, tapi di situ tidak terbatas lagi. Kenapa? Semuanya sudah dicabut hijab-hijab itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru situ dinikmati Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Karena itu semuanya adalah bekal. Sepele kan? 2 rakaat cuma, Pak. 2 rakaat cuma. Itulah yang saya sebut tadi di awal. Itulah cabang, itulah ranting, itulah buah-buah yang bisa diambil daripada akar yang menghunjam ke dalam karena keimanan, kemudian pokoknya yang kuat dan dahan dan rantingnya yang serba kuat juga, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kita jangan hanya melakukan pokok saja, batangnya saja dibuat, Bapak dan Ibu sekalian, maka saat itu tidak ada hasilnya. Maka orang hanya membuat batangnya, udah sholat, Pak, udah selesai gitu kan, sudah selesai pulang, tidak ada lagi peduli dengan orang lain, tidak ada lagi ibadah yang lainnya. Maka pada saat itu sholatnya baru sekedar pokoknya yang dilakukan, Pak. Baru pokoknya aja, baru batangnya aja dilakukan. Maka ketika itu tak nampaklah bagaimana pohon itu menjadi indah, dan tak tampaklah umat Islam itu menjadi umat yang hebat. Tak nampak, Bapak dan Ibu sekalian, karena baru pokok yang batangnya saja dilakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Itulah seharusnya yang kita lakukan yang sunat-sunat.
Karena yang banyak yang sunat itu yang ditentukan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini masuk ke apa? Kalau Bapak baca ayat berkaitan dengan puasa itu semuanya. Ya. Ayat 183 tentang wajib puasa sebagaimana orang-orang sebelum kita. Kemudian ayat 82 ada keringanan, 84 ada keringanan bagi orang yang sakit atau orang dalam perjalanan. Ayat kelima, kalau sudah melihat bulan puasalah. Ayat keenam akan mengantarkan orang dekat kepada Allah. Dan ayat ketujuh berkaitan dengan puasa itu apa bunyinya? Wa kulu, ini pertengahan Pak, karena ayatnya agak panjang. Ya, saya baca pertengahan aja. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah. Itu perintah kok Pak? Ya perintah. Makanlah, minumlah. Jadi semua perintah itu tidak mengharuskan wajib. Jadi itu boleh, ya. Mau makan, mau minum boleh, tapi itu memang perintah. Kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajr, sampai terbit fajar, benang putih di atas benang hitam, itu nama fajar. Summa atimmus syiyama ilal laili, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, jangan kalian dekat-dekat jo bini jolai, jauh-jauh akan bini itu dulu. Itu kata Rasulullah Al-Quran. Wa antum akifuna fil masajid, dan kalian adalah orang yang sudah harus beriktikaf di masjid. Itu dijelaskan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya? Maniktakafa ma'i, siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, falyatakif, maka hendaklah dia beriktikaf al-asra al-awakhir, 10 malam terakhir. Ini kata Rasulullah nih Pak, hadis Rasulullah SAW. Hendaklah dia beriktikaf 10 malam terakhir. Kenapa harus 10 malam Bapak dan Ibu sekalian? Logikanya begini. Orang puasa berapa lama Pak? 30 hari, sebulan. Ya. Tambah 6 bulan Syawal. Berapa jumlah totalnya? 36. Dalam satu bulan, dalam setahun berapa hari? 360. Hah? 365 atau 366 ya? Ya. Nah, kalau dalam ayat Al-Quran, sehari puasa itu balasannya 10 Pak. Kalau 30 menjadi 300. Kalau 6 hari menjadi 60. 300 menjadi 6 tambah 60 berapa? 360. Ada 5 hari kita nak boleh puasa Pak. Ya. Ada 6 hari nak boleh puasa. 2 hari raya nak boleh puasa. 5 hari. Hari tasyrik 3 hari. 11, 12, 13. Jadi ada 5 hari. Kalau bilangan tahun itu ada 365 hari, maka kita sudah dianggap berpuasa kalau dilakukan puasa Syawal itu adalah 360 hari. Nah, tuh kali-kalinya gitu Pak ya. Jadi puasa Ramadan ini tidak diberikan kepada umat yang lalu Pak. Nggak ada. Hanya kepada umat Nabi Muhammad. Ya. Puasa seperti kita juga tidak diberikan kepada umat yang lalu. Kenapa? Karena umat yang lalu puasa tak pakai sahur. Ya, tidak ada sahurnya Pak. Kita di sahur itu disebut dengan tasaharu. Fa inna tasahur barakah. Sahurlah kalian, pada sahur itu ada berkat. Bapak dan Ibu sekalian, apa berkah di sahur ini? Nah, kita tengok Al-Qur'annya.
ciri penghuni surga itu Bapak dan Ibu sekalian, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika musinin wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka beristighfar. Berkahnya adalah awak bangun di waktu sahur, ada dua kesempatan yang berharga Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, ada kesempatan untuk beristighfar. Makan sahur itu kata Rasulullah disunatkan walaupun dengan seteguk air Pak. Tidak harus makan banyak, seteguk air cukuplah. Tapi kalau makan nasi, anda apa-apalah, ya, atau makan yang lainnya boleh. Tapi dianjurkan situ karena sahur itu adalah kedekatan kita kepada Allah. Dimohon istighfar di situ, Pak. Itu mananya. Orang dahulu tidak sahur, kita cuma yang dianjurkan sahur. Nah, itu bedanya. Nah, kalau puasa kita dianggap 360 hari Bapak dan Ibu sekalian, tapi di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam. Nah, saya katakan Bapak, 300 ya. Kalau umat yang lalu, berapa lama mereka beribadah Pak? Bapak pernah mendengar umat yang lalu itu ibadahnya dalam Al-Quran disebut dengan warrahib. Ada rohib Pak. Itu ibadahnya sangat panjang Pak. Sampai-sampai mereka beribadah adalah 500 tahun. Ada yang beribadah 500 tahun Pak? Mana mau cukui? Inyo 500 tahun beribadah Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah itu kerojonya. Makanya mereka disebut dengan rahib. Tidak ada mengurus dunia, tapi mereka adalah beribadah saja. Makanya kalau Bapak mendengar si Juraid itu, tahu Juraid kan? Si Juraid, tahu kan? Itu memang dibuatkan sebuah tempat khususannya beribadah aja. Bahkan ibunya datang dipanggil, namanya dia. Walaupun ibadah sunatnya, tetap dia beribadah, Bapak. Begitulah kerjanya orang-orang dulu. Ya, luar biasa beribadahnya. Cuman Bapak dan Ibu sekalian, begitu hebatnya ibadah mereka, tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad dikasih waktu yang sangat hebat dibandingkan mereka Pak. Beribadahnya tidak lama-lama. Kan tidak lama-lama tuh kan? Bahkan ada suatu malam yang ketika orang beribadah pada malam hari itu, maka itu adalah beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang disebut di malam Qadar. Nah, cuma kita tidak tahu Pak, kapan malam Qadar itu datang. Tidak tahu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau pejabat itu tahu kita dia mau datang, bisa siap-siap Pak. Ya, kita siapkan spanduk, bisa. Apalagi makanan, bisa. Itu pasti datang dia tuh. Karena udah 2 janji. Tapi ini dijanjikan oleh Allah, tidak tahu kapan. Kalaulah dikasih tahu Bapak dan Ibu sekalian, ramai masjid semalam. Malam Qadar kini kecilnya kan? Nah, ancau ibadah malam kini kan penuh jadwalnya Pak. Cuman dia tidak dikasih tahu. Cuman ketika Allah katakan akan ada malam itu, maka kalian silakan bersiap untuk menyambutnya. Itu aja yang pesan oleh Allah Bapak dan Ibu sekalian. Sama dengan mati itu pasti, silakan kalian siapkan diri kalian. Kan begitu pesannya Bapak dan Ibu sekalian. Tidak juga menjadi perhatian kita. Lalu yang mau diperhatikan apa? Yang mau diperhatikan sesuatu yang kita tinggalkan, sesuatu yang tidak bermanfaat lagi pada kita nanti di akhirat. Apa itu yang harus menghabiskan waktu kita setiap hari? Makanya Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau dijanjikan ada malam, suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka sambut Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada orang tadi imannya kuat, pokoknya kuat, kemudian dahan-dahannya kuat, maka dia yakin akan ada malam itu Bapak dan Ibu sekalian.
Maka apa yang disiapkannya? Rasulullah itu yakin dia, maka dia kencangkan ikat pinggangnya. Dibangunkan bininya kan banyak bininya mah. Kawat cieknya susah pula bangun kan? Ini dibangunkan bininya semuanya, bangun. Kenapa? Karena ini ada sesuatu yang paling besar, kesempatan yang paling besar Bapak dan Ibu sekalian. Maka dibangunkan orang rumahnya semuanya oleh Rasulullah SAW. 9 dibangunkan sembilannya, bangun. Bapak tiga di rumahnya kan susah pula bangunnya kan? Nah, dibangunkan Bapak dan kenapa? Karena ada yang dijanjikan oleh pemilik kita. Malam yang sebut dengan malam Qadar. Cuman kita sekarang Bapak dan sekalian, kita sebut dia malam keder. Nah, itu yang susahnya. Malam keder pada keder semuanya kan? Kenapa? Takut tidak kelebaran. Lebaran itu pasti Bapak dan Ibu sekalian. Lebaran itu pasti. Cuma kita tidak ada jaminan sampai di lebaran itu tidak. Lebaran itu pasti. Kita ada yang jamin? Tidak ada Pak. Buktinya banyak saudara-saudara kita kemarin berceramah di Mutakid Istiqomah. Ustaz, tahu Ustaz, ikut jamaah hilang sih Ustaz. Wow, pas 2 hari sebelum puasa. Tengoklah risiko kan banyak yang condro-condro dakwah kan. Mau puasa besok, gini lah poinnya. Kalaulah wak bisa beralasan Bapak dan Ibu sekalian untuk tidak mengejar ampunan Allah, tidak mengejar maghfirah Allah, tidak mengejar kesempatan yang baik, boleh wak beralasan, tapi juga berikan alasan kepada malaikat, saya belum siap lagi malaikat. Bisa beralasan. Kalau tidak bisa kita beralasan untuk menunda kematian Pak, maka ini jangan kita punya alasan Pak. Macam-macam alasan orang itu. Capek, apalagi ngantuk, apalagi panjang punah imamnya. Wah, macam-macam alasan itu. Apalagi luar biasa alasan itu Pak. Coba tanyakan ke diri kita, kalau bisa beralasan, saya kata Allah katakan, saya sudah berikan kepada kalian kelebihan dibandingkan umat yang lain. Saya berikan bulan Ramadan, saya berikan puasa kepadamu, saya berikan Lailatul Qadar kepadamu. Silakan nikmati. Tapi awak mengatakan, latihnya leh, ande capeknya leh, ande banyak kau diboli kau rumah oleh mecat leh, iko leh, macam-macam alasan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau bisa beralasan semacam itu, datang malaikat itu beralasan pula balik. Malaikat datangnya, bekola malaikat kalau bisa. Cek dulu kan. Tunggulah sebentar lah kan. Jangankan kita Pak, Nabi pun tidak ada pernah bisa beralasan Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana datangnya malaikat? Datang Nabi. Ketika Nabi sedang sakit, datanglah malaikat Israel itu. Datang malaikat Israel kepada Rasulullah SAW. Tentu kalau malaikat Israel datang itu lain tujuannya itu Pak. Ya. Mana Jibril, datang pula Jibril. Tapi ketika Israel datang kepada Rasulullah SAW, pasti akan mencabut nyawa Rasulullah SAW. Nyo tidak bisa mengecen, tunggulah dulu. Banyak korojo kemaleh untuk berdakwah. Tidak ada pernah model itu. Tidak ada Bapak dan Ibu sekalian. Datang waktu Jibril, ya sudah datang Jibrilnya. Mana Jibril, mana Mikael, mana malaikat yang lain yang senantiasa menemani aku ketika aku berdakwah. Datang malaikat semuanya. Ketika roh itu dicabut dari yang mulia itu, maka malaikat Jibril itu tidak bisa menengok. Kenapa engkau tak mau nengok aku, hai Jibril? Begitu kata Rasulullah SAW. Apakah kau benci dengan aku? Kata Jibril, aku tidak tega melihat engkau ya Rasulullah SAW. Begitu. Apakah awak nanti jabut Pak? Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kasih tahu. Di Ramadan ini Bapak dan Ibu sekalian, ayatnya gini. Innal ladzina yatlunal kitaba wa aqamus salata wa mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liwanfiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Nah,
Apa bahasa awaknya Pak? Orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah disebut dengan tala yatslu, Pak. Kalau dikatakan yaqra'ul Quran hanya sekedar membaca, tapi tala dia membaca dengan penuh pengagungan. Kemudian apa lagi? Wa aqamus shalah, dia dirikan salat. Bapak dan Ibu sekalian, tahu doa Nabi Ibrahim? Allah Rabbana liyuqimas sholati. Rabbana liyuqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Muqimas sholati, mendirikan salat. Tahu arti akimu? Qoma akimu artinya meluruskan dengan benar. Ya. Makanya meluruskan dengan benar Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya khawatir saja ketika kita sholat, apa bedanya sholat fardu dengan sholat sunat, Pak? Hah? Coba tanya. Hukumnya ya, tapi caranya beda enggak? Hah? Enggak. Caranya beda apa enggak? Enggak. Kenapa orang sekarang membedakan salat wajib dengan salat tarawih, Pak? Kalau salat tarawih cepat, Pak. Kenapa dibedakan? Apa yang harus dia membedakannya? Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau salat itu dimulai dengan iftitah, Pak. Ya kan? Sunatnya di situ, iftitah. Bacalah dengan sempurna. Rukuknya sempurnakanlah rukuknya, kemudian sujudnya sempurnakan. Salat itu sama semuanya, hukumnya aja yang berbeda. Cuman awak membuat beda. Oh, kok tarawih kok mah? Lah dibuatlah copek-copek lah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu wak baca itu nyambung ndak antara bacaan dengan hati ketika baca. Itu harus dilihat lagi Bapak dan Ibu sekalian. Kalau nyambung alhamdulillah, tapi kalau kita membaca dengan cepat itu makanya tidak nyambung, Pak. Saya berusaha baca rongin copet, tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Orang hanya mengejar hitungan rakaatnya, bukan menjadi kualitas sholatnya. Sehingga makna muqimi sholata yang didoakan oleh Nabi Ibrahim tadi tidak nyampai, Pak. Kenapa? Sudah sembahyang, apa namanya? Mongoknya. Kenapa? Dia copek bona. Coba dibuat santai itu, dibuat sholat itu, karena sesuai dengan nama tarawih itu. Panjang bona, Ustaz. Kendak lama tuh, Pak, sebulannya. Itu kelebihan yang buat oleh Rasulullah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi muqimah sholat adalah mendirikan dengan benar, baik sholat sunat maupun sholat wajib. Maka orang-orang yang membaca ayat Allah kemudian mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiq wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, berinfak dia dengan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, tarjuna tijaratan lan tabura. Orang itu adalah orang yang mengharapkan keuntungan yang besar, Pak. Maka ketika dia mengharapkan itu, pasti Allah akan liwaffiyahum ujurahum, sempurnakan balasannya. Nggak sampai di situ, wa yazidahum min fadli, maka Allah akan tambahkan karunia-Nya, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, keduanya apa? Dia akan mendapatkan tumak nina yang sangat luar biasa. Apa tumak nina itu?
ketenangan yang sangat luar biasa. Orang tenang itu adalah orang-orang yang menikmati hidup. Karena apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada sedih. Dan orang itulah yang disebut oleh Allah orang yang paling bahagia di dunia. Kalau itu, ya, yang paling bahagia itu seperti itu. Kenapa? Karena dia enjoy saja dalam hidup ini. Itu menandakan dia sedang mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, maka resah itu akan muncul. Banyak yang dia pikirkan, banyak yang membuat dia khawatir, banyak yang membuat dia sedih, Pak. Jadi hidupnya adalah khawatir dan hidupnya adalah sedih. Kalau orang hidupnya sedih, masuk masjid sedih, keluar masjid sedih, sampai di rumah sedih, oh takutnya luar biasa tuh, Pak. Kapan dia mau bahagia? Kalau itu Bapak dan Ibu sekalian, ketahuilah Bapak dan Ibu, orang yang sudah diberikan ketenangan itu penyakit jauh. Jauh, Pak. Ya. Segala sesuatu itu yang mudarat akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan catatan ada amalan 3 tadi, dan itulah yang diperbanyak ketika orang beriktikaf. Iktikaf itu di situ dia. Maka rasakanlah nikmat-nikmat itu. Ya, nah nikmat-nikmat itu Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Tapi dengan catatan pokoknya yang sholat itu adalah diam. Maka bunyinya ayat apa? Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah ayat Allah. Wa aqimis sholat. Dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini bersambungnya ya Pak, jangan potong-potong. Baca Alkitab, Al-Quran. Dirikan sholat. Maka sholat yang dilakukan dasarnya yang tadi, maka dia akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian apalagi akan mendorong dia untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingat itu, lalu ada pula ayat ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir pada Allah hati menjadi tenang. Model-model awak kalau bawa Pak, itu ketenangan itu yang perlu. Ya, ketenangan itu maka datang dalam saja tenang. Setenang-tenang orang bisa dibanyakan dua, Pak. Ya, jadi itulah sebabnya masjid ini dijadikan tempat i'tikaf. Tidak boleh di rumah, tidak boleh di warung kopi, tidak boleh di kafe, cuma di masjid. Kenapa di masjid, Bapak dan sekalian? Masjid ini adalah Baitullah. Dia adalah menerima yang baik-baik saja. Kan tidak ada yang menggunjing sekolah, Pak, ya. Tidak ada yang mencuri di sini tuh, kecuali kecek ustaznya tinggalkan nomor ambil nenelok, jangan sampai pulang nanti ambil nenelok senal orang sedolah, jangan dari itu. Jadi barangkali itulah yang bisa saya sampaikan sebagai umumnya. Mungkin yang berikutnya kita fokuskan satu-satu masalah. Ya, untuk selanjutnya kita fokuskan satu masalah, tapi ingat kita niatnya diluruskan, Pak, diluruskan. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan yang pertama ampunan Allah, yang kedua bisa menikmati Ramadan dengan sebaik-baiknya, mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan yang kita harapkan juga adalah Allah memberikan fasilitas kepada kita yang disebut dengan surga, di mana ada sebuah pintu di dalamnya yang disebut dengan Ar-Rayyan. Itu yang kita harapkan, Pak. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita dan mengabulkan hajat-hajat kita semuanya, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.